Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, karena kita harus mengikuti ADART, kita lihat bab 7, pasal 27, nomor 2, ayat 2, butir G, memilih, ya, untuk Pak Bahtiar Nasir, memilih beberapa orang anggota formatur yang selanjutnya nanti dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Dewan Pengurus terpilih, bertugas untuk melengkapi susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Jati. Ulangi lagi, insya Allah ada tugas langsung kepada Ketua terpilih, yaitu untuk memilih beberapa orang anggota formatur yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Dewan Pengurus terpilih, bertugas untuk melengkapi susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Jati. Selanjutnya insya Allah kita berikan kesempatan kepada pemimpin kita, ketua kita, Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir, untuk menyampaikan sambutan atau pidato perdana sebagai Ketua Umum Jati periode 2022-2025. Faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Bapak Pembina Kiai Haji Muhyiddin rahimakumullah wa ra'akum wa yahfazukum. Mudah-mudahan apa yang sudah antum mulai ini menjadi sunnah hasanah, menjadi pemberat timbangan amal akhirat antum. Dan tentu sebagai junior yang meneruskan adalah berkewajiban untuk melanjutkan semua kebaikan-kebaikan antum. Dan sebagai pembina tentu melaksanakan surah Asy-Syura 38 yang terbentang di depan. Ya, di antara amanah syura juga tunduk pada aturan-aturan yang sudah kita syura bahwa beliau sebagai ketua pembina. Dan mudah-mudahan juga dengan menghargai semua yang sudah dilakukan oleh ketum sebelum ini, periode 2019-2022, bukan sebagai hiburan, bukan juga sebagai mujamalah. Mudah-mudahan beliau bisa menduduki wakil ketua Dewan Pembina bersama Kiai Haji Muhyiddin. Mudah-mudahan bersedia. Dan sekretaris Dewan Pembinanya mudah-mudahan tetap juga yang sangat bersemangat, Buya Ridho. Mudah-mudahan bisa terus mengawal supaya bisa tetap sejalan. Dan tidak kalah pentingnya sebetulnya para wakil yang hum a'lam minni, insya Allah wakil-wakil yang sudah bekerja dan sudah menanamkan juga pondasi-pondasi hasanahnya, mudah-mudahan bisa terus berlanjut bersama saya tanpa ada yang dikurangi. Kalau perlu kita tambah dari perwakilan yang belum terwakili. Karena antum semua adalah orang-orang yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian Sekjen mudah-mudahan tetap dipegang juga oleh Al-Akh Irawan Taqwa.
Insya Allah dari yang sudah bagus, kita akan bikin lebih bagus. Dari yang sudah kuat akan kita bikin tambah kuat. Dan mudah-mudahan semuanya juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Bismillah. Jadi memang ketika saya diajak ke Jati ini terus terang belum tahu. Hanya tiba-tiba masuk di penasehat dan saya berpikir 3 hari 3 malam. Ya, karena saya belum paham situasi dan saya juga tidak bisa lupakan Kiai Haji Mardani Zuhri yang juga ikut terlibat sejak awal dan saya pikir beliau masih tetap harus bersama kita. Bagaimanapun juga kepekaan beliau, ketajaman beliau yang saya tahu saya sangat hargai dan sangat bagus. Sangat bagus. Jadi Kiai Haji Mardani Zuhri, teman saya sejak di Gontor dan saya satu angkatan. Dan kami satu organisasi dulu. Ya. Dan kami udah biasa kerja bareng dan beliau bersama saya juga di alumni Gontor 88. Saya ketua, beliau juga wakil. Jadi alhamdulillah kami sudah sering berjalan seiring. Terus apa sesungguhnya yang terjadi sekarang? Ikhwafillah, kita ini seperti dilahirkan. Bukanlah sembarang tumbuh. Seperti rumput ilalang yang tumbuh begitu saja, tidak. Ketika hujan menerpa, turun ke bumi lalu tumbuh rerumputan. Yang bisa tumbuh di sembarang jalan. Sejarah peradaban bergulir, kelihatannya. Ini qadarullah. Ini takdir Allah. Kita semua bukan cuma meyakini tidak ada kebetulan dalam akidah kita ya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sekarang ini melaksanakan Jati dengan semua dinamikanya. Bagi saya apa yang dianggap tadi berat dan goncangan itu sebetulnya adalah ongkos belajar. Dan tidak ada yang salah. Dan tidak ada cacat. Tidak ada kekurangan. Adalah sebuah proses belajar. Sepakat? Allahu Akbar. Adalah di mana kita akan tumbuh besar bersama di situasi. Mudah-mudahan saya tidak salah membaca situasi. Karena tahun 92 ketika saya ceritakan kemarin Afghanistan berhasil memecah belah Soviet. Setelah itu Amerika menarik paksa kita untuk berada di ring tinju yang tidak seimbang. 9/11 2001 pecah dan 2022 setelah didahului dengan 2021 hengkangnya Amerika dari Afghanistan lagi. Sesuai dengan janji Afghanistan juga dulunya. Kalau kami bisa memecah belah Soviet menjadi 72 golongan, Anda akan kami pecah belah menjadi 73, katanya begitu. Bahwa apapun yang terjadi, ini adalah peristiwa yang kita perhatikan sehingga muncullah 15 March, the International Day to Combat Islamophobia. Ini seperti kita tumbuh dalam sebuah zaman, sebuah era, di mana insya Allah kita akan menyambut kebangkitan Islam dan hari ini kita berada di sini, mudah-mudahan menjadi bagian yang penting untuk menyambutnya. Yang kedua, bahwa kebersamaan kita juga bukan kebetulan. Buat saya, yang naif, yang lemah, yang banyak kekurangan ini, Ustadz Ridwan Yahya, Ustadz Rum, Ustadz Julian, sahabat-sahabat saya, mulai dari lucu-lucuan sampai nggak lucu lah. Gitu ya, kami bersama, tahu kekurangan masing-masing. Adalah sahabat untuk terus ikut berpikir dan berjuang bersama. Cuma kadang-kadang perlu dinamika supaya nggak terlalu tegang ya. Jadi perlu ada grup bercanda sedikit di luar organisasi ini. Ya malumlah kalau organisasi Madinah tuh masyayikhnya luar biasa. Nggak boleh bercanda dikit, jadi perlu ada penyegaran di kami.
Tetapi sebetulnya itu adalah bentuk daripada bagaimana kami bisa selaras di segala situasi. Nah hari ini, wallah, sepertinya Allah pilihkan buat saya dan saya juga buat Anda semua adalah teman terbaik untuk memperjuangkan Islam dari Indonesia untuk dunia dan untuk dunia Islam insya Allah. Kenapa? Saya bukanlah lonely wolf, ya istilah umumnya ya. Terus terang mencari teman seperjuangan yang tepat di masa-masa seperti ini tidaklah mudah. Saya cuma bisa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Dan hari ini seandainya boleh memilih, tapi nggak boleh memilih. Dan yang lebih penting ayat ini memang, Asyura itu dan Ali Imran tadi itu. Tidak punya pilihan. Sebetulnya saya kalau mau main kotak-kotakan bisa saja. Setelah selesai langsung bikin surat pengunduran diri bisa kan, legal-legal aja. Tapi itu mengingkari. Dan itu dosa. Dan itu ya nggak gentle. Saya seperti berada pada satu jalan yang saya tidak bisa memilih. Dan sedikit gambaran rupanya ru'ya yang saya lihat membuat saya sendiri nggak bisa memilih. Ya, ini ru'ya salih mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga akan ada hal-hal besar yang Allah berikan. Selama ketika Allah memilih kita ini berteman bersama. Dan saya berharap egaliter dalam kepemimpinan. Dan saya berharap kolektif, kolegial. Dan dasar utama adalah syura. Dengan semua sistem yang sudah kita sepakati, tentu tidak ada yang lebih tinggi daripada syura. Dan syura itulah jalan legal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai ketua saya cuma sebagai penyelaras saja. Keputusan haruslah keputusan bersama, sebanyak mungkin. Begitu juga kepada Dewan Pembina yang saya hormati, saya muliakan, yang tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Dengan semua tantangan dan ujiannya. Saya tahu persis ketika berada di depan dan bagaimana permainan, dan saya mencoba juga pernah berhadapan-hadapan dengan gelombang besar. Dan siapa yang bertahan dan siapa yang bergelimpangan. Tapi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan Allah pilihkan sahabat-sahabat perjuangan yang terbaik, yang Allah ridhoi. Amin. Bangga sekali untuk bisa bersama. Terakhir Habib misalnya dari Yaman ketika kita bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan baik. Kan stigma Wahabi yang begitu berat ya, dengan semua tuduhan. Tapi ternyata kita bisa jalan seiring untuk din ini. Bukan cari pembenaran, tetapi mudah-mudahan semua adalah sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan ini bisa terus kita galang sehingga tertutup peluang siapapun yang ingin memecah belah kita semua. Ikhwah fillah, betul. Persoalan terbesar kita sekarang bukan pecah belah umat ini. Bukan perpecahan, yang ada adalah berkeping-keping. Umat ini bukan pecah belah, tapi berkeping-keping. Dan kalau sudah berkeping-keping, berarti bukan cuma dari dalam. Ada juga dari luar yang berkepentingan untuk itu. Maka pekerjaan terberat kita ke depan, tapi akan menjadi ringan dengan pertolongan Allah adalah persatuan. Dan untuk persatuan, tidak ada kata yang paling tepat kecuali yatanazul an ra'yina wa haqqina. Kita harus tanazul dengan kepentingan-kepentingan kita untuk kepentingan bersama. Dan tidak ada juga yang memperkuat persatuan kita kecuali udhiyah, pengorbanan untuk kebaikan bersama. Dan mudah-mudahan itu yang menjadi landasan kita nanti dalam mengambil keputusan setelah syura.
tentu landasan kita adalah tanazul demi kebaikan din ini, demi kebaikan umat ini. Dan setelah itu tunggu taufik Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sampai tingkatan irsyad insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau soal program sebaiknya nggak usah terlalu banyak diomongin, langsung dikerjakan saja kali ya. Dan apa yang sudah dituangkan ini barangkali menjadi amanah dan tinggal nanti mungkin kalau ada raker yang lebih detail kita akan kerjakan bersama. Dan format tour yang akan saya pilih pada hari ini adalah tentu format tour yang lebih paham dari saya. Ada ketua pembina, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil ketua semuanya, dan ada juga sekjen. Ditambah lagi ketua-ketua alumni kali ya, organisasi alumni. Karena itu yang paling penting saat ini. Ketua wilayah insya Allah kita bisa penetrasi, tapi tanpa restu dan ridho ketua alumni, ini nggak baik. Dan ini yang terberat menurut saya. Jadi kita harus tawadhu, harus ya mau sowan, harus rendah hati, ya bagaimanapun ada adab ya yang harus kita tempuh kepada ketua masing-masing. Sebab mengatasnamakan jati tapi menafikan para ketua alumni itu adalah kurang elok kalau menurut saya. Ya dengan semua perbedaan mau tidak mau kita harus sowan, silaturahim, dan kita nikmati keajaiban sihirnya silaturahim itu insya Allah. Dan insya Allah kalau itu sudah terbuka, akan terbentang jalan besar ke depan. Ini saja. Apa ada yang kurang? Komplit ya? Udah komplit semua ya? Ya. Terima kasih atas semua kepercayaannya, tetapi ini juga sekaligus menjadi amanah berat dan separuh musibah buat saya. Berarti saya harus membagi waktu lagi yang lebih banyak, sementara yang sedang saya garap sendiri juga cukup lumayan berat, tapi mudah-mudahan adanya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang sedang saya bangun. Astagfirullah li walakum. Kalau memang tidak ada lagi, masih boleh kan diprotes ya? Saya berharap tadi ada yang berbeda gitu supaya dapat kesempatan untuk. Silakan yang protes atau bertanya. Silakan. Oh gitu ya. Saya berharap ada peluang bisa keluar tadi itu. Tapi apa kepungan syar'inya yang saya nggak kuat. Seandainya ada intrik, saya udah siapin strategi berikutnya gitu. Tapi ternyata tidak ada intrik sama sekali dan semua berjalan secara syura dan saya tidak boleh mangkir dari amanah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil kepada ketua pembina dan sekjen kita karena ada kebutuhan media, insya Allah mohon ke depan kita ambil gambar pada sekjen Pak Iro Taqwa. Bismillah. Yang bagus nih. Oke. Oke. Sekretaris Dewan Pembina masuk ya? Iya. Sekretaris. Wakil Dewan Pembina. Wakil Dewan Pembina ya. Ini ya, ini.
Barakallahu fikum. Kepemimpinan untuk bikin lancar semuanya. Terus bareng ya. Oke, insyaallah selesai sudah bapak-bapak, ibu-ibu, sidang pleno ketik kedua, dan insyaallah nanti kita akan memasuki sidang pleno ketiga yang akan dipimpin oleh UFS ya, Ustadz Ridwan Yahya insyaallah. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf dari presidium sidang, pasti ada kalimat atau kata-kata tingkah laku kami yang kurang tepat dan kurang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal, dan kami mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Jati yang telah memiliki ketum yang baru, insya Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita taib ya, oke. Taib. Ya. Oke. Sebentar ada, oke. Oke, taib. Kami akan membacakan berita acara. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu. Insyaallah berita acara sidang pleno 2 Musyawarah Nasional ke-1 Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia Munas Jati ke-1 pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 bulan Juni tahun 2022, telah dilaksanakan sidang pleno kedua yang membahas tentang pengukuhan Ketua Dewan Pembina DPP Jati, penyampaian pandangan umum DPW Jati, penyampaian pandangan umum perwakilan organisasi-organisasi alumni negara-negara di Timur Tengah, pemilihan dan penetapan Ketua Umum DPP Jati dimulai sejak pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. A. Tempat ruangan Cempaka 3, Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. B. Peserta sidang, peserta dan peninjau Munas Jati. C. Metode sidang, menyampaikan pendapat, memilih dan memutuskan. D. Keputusan sidang. Lanjutkan, bagikan. Sidang Pleno 2 Musyawarah Nasional 1 Jati memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Jati periode 2022-2025 setelah melalui pemilihan secara aklamasi. 2. Menetapkan Bapak Dr. Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMA, menetapkan Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMA sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Jati periode 2022-2025 setelah melalui pemilihan musyawarah untuk mencapai mufakat secara aklamasi. 3.
menetapkan anggota tim formatur yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum DPP terpilih dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP terpilih bertugas untuk melengkapi susunan personalia DPP Jati periode 2022-2025. Situasi rapat dalam kondisi aman, lancar, dan kondusif. Demikian berita acara ini dibuat dengan semestinya. Jakarta, 18 Juni 2022, pimpinan sidang Pleno 2 Musyawarah Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah, Ketua Haji Arif Rahman, Sekretaris Abdullah Hakamsa. Baik, terima kasih. Pleno 2 sudah selesai. Sekali lagi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillah. Kita tutup ya. Pleno 2, mohon izin. Oke, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tolong dipersilahkan diberikan kembali kepada OC. Terima kasih.